Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Yusriandi dan saya sendiri Nanda Anissa Ramadhani yang akan membahas tentang makalah mengenai Reinhard Dosy. Oke, untuk pembahasan pertama, saya akan membahas tentang biografi Reinhard Dosy. Reinhard Dosy atau nama lengkapnya Reinhard Peter Anne Dosy lahir pada 21 Februari 1820 di Leiden. Ayahnya bernama Dr. Francois Jacques Dosy dan ibunya Sarah Maria van Leeuwenhoek. Ayahnya seorang dokter di Leiden dan ibunya meninggal ketika dia berusia 9 tahun. Dosy berasal dari keluarga Protestan di sebuah desa dekat Valenciennes yang terletak di antara Cambrai dan Douai di Prancis. Dosy menerima pendidikan awalnya dari Heer van Ven, seorang guru di Wassenaar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Hatten setelah keluarganya pindah ke sana. Dosy adalah anak yang cerdas karena mampu menguasai beberapa bahasa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Faktanya Dosy pada usia 15 tahun sudah siap untuk masuk universitas. Penguasaannya atas beberapa bahasa itu menarik perhatian Dr. J.J. de Gelder, seorang dosen teologi di sekolah. Dia menawarkan Dosy untuk belajar bahasa Arab. Dosy sangat bersemangat dengan tawaran itu dan dengan penuh semangat mempelajari bahasa Arab. Pada 1837, Dosy melanjutkan studinya di Fakultas Seni Universitas Leiden. Keuntungannya yang menguasai bahasa dan minat mendalam pada sejarah sangat menarik perhatian Prof. H. Weijers. Profesor Weijers adalah seorang profesor muda yang keahliannya dalam bidang filologi, studi teks sastra. Dosy kemudian memperdalam pembelajaran tentang bahasa Arab dan bahasa Semit lainnya. Profesor Weijers yang menyarankan Dosy untuk belajar bahasa Arab dan mempelajari sejarah Arab dan peradaban. Setelah menyaksikan kemampuannya yang terakhir dalam mempelajari bahasa Arab dan sejarah, Dosy mengambil saran tersebut dan memulai studi pendahuluan tentang sejarah peradaban Arab. Terlepas dari studi sejarah, Dosy juga mempelajari leksikografi bahasa Arab karena fakta bahwa pada waktu itu kedua bidang itu saling terkait erat. Minat dan keseriusannya dalam menguasai sastra dan sejarah Arab terbukti saat itu dia dipuji sebagai pemenang hadiah pertama dalam kompetisi penulisannya yang diadakan oleh Royal Institute di Singapura tahun 1843. Judulnya, sebagaimana yang ditentukan oleh Royal Institute, adalah De Vestibus, sebuah tulisan tentang pakaian pria dan wanita Arab sesuai dengan waktu dan masa negara. Profesor Weijers berpendapat bahwa Dosy memenang kompetisi yang diadakan oleh Royal Institute itu adalah karena bakat dan kemampuannya, khususnya penguasaannya dalam bahasa Arab. Karenanya dia menyarankan Dosy untuk belajar dan menghasilkan karya tentang sejarah orang Arab di Andalus. Dia memperkenalkan Dosy pada karya kontemporer terbaik dan paling terkenal tentang sejarah Islam dan peradaban di Andalus, yang berjudul Historia de la Dominación de los Arabes en España, sejarah Spanyol dominasi Arab di Spanyol, atau yang dikenal dengan sebutan Historia of Spanyol. Profesor Weijers memperkenalkan Historia kepadanya sebagai pemula untuk memahami dan menguasai sejarah dan peradaban Islam di Andalus. Dan Dosy menemukan banyak kesalahan fakta dalam penulisan Historia. Dia menegaskan yang lain selain kesalahan fakta sejarah, tulisan Conde juga tidak mengutip prinsip kebenaran sejarah. Karena kekurangan Historia membuatnya tertarik untuk belajar dan menguasai sejarah dan peradaban Islam di Andalus. Bahkan Dosy juga belajar bahasa Spanyol agar bisa mendapatkan yang fakta lebih akurat tentang sejarah Islam dan peradaban di Andalus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pemikiran Dosy tentang Al-Quran. Keraguan para orientalis termasuk Dosy terhadap Al-Quran ini tidaklah karena mereka tidak menemukan bukti-bukti yang kuat terhadap ayat-ayat kandungan Al-Quran,
Tetapi sebagaimana pendapatnya tentang Al-Quran ciptaan Nabi Muhammad, yang sebenarnya mereka sudah tahu bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Hanya karena sikap para orientalis yang hendak menghancurkan Islam, maka salah satunya jalan adalah memutarbalikkan ajaran Islam. Ada beberapa hal yang diragukan oleh para orientalis. Salah satunya adalah Reinhard Dozy tentang isi-isi Al-Quran. Akan tetapi yang menjadi pembahasan di sini hanyalah pada pokok-pokok tertentu dan tentu saja yang menjadi pokok ajaran Islam itu sendiri. Di antaranya pemikiran Dozy tentang Al-Quran yang pertama ialah adanya ayat-ayat Al-Quran yang saling bertentangan. Menurut beliau, keraguan ini menunjuk pada beberapa ayat yang bertentangan, sebagaimana perkataan-perkataan pertentangan ini sering dilontarkan oleh dosen-dosen orientalis kepada para mahasiswa Islam, yang diantaranya ayat yang bertentangan tersebut ialah ayat ke-47 surah Al-Maidah dan ayat ke-85 dari surah Al-Imran. Bunyi dari ayat 47 surah Al-Maidah ialah dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Sedangkan bunyi dari ayat ke-85 dari surah Al-Imran ialah barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, menurut beliau, bagaimana mungkin kita akan dapat menerima dua pernyataan yang kontroversial ini? Bukankah ayat yang pertama jelas menunjukkan bahwa orang-orang Nasrani itu berada pada agama yang benar serta wajib melaksanakan hukum sesuai dengan yang termaktub dalam Injil mereka? Nah, terjadi kontradiksi satu ayat dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena tidak ada kronologi. Maksudnya bahwa penyusunan ayat-ayat Al-Quran itu secara acak sehingga dimungkinkan datangnya ayat ke-1 dengan ayat yang kedua menjadi pertentangan. Lanjut, yang kedua mengenai pemikiran Dozy tentang Al-Quran ialah mengenai tidak lengkapnya isi Al-Quran. Menurut beliau, bahwa beliau berkata, Al-Quran adalah kitab yang mempunyai zauk yang jelek dan tidak mengandung sesuatu yang baru kecuali hanya sedikit sekali. Dalam Al-Quran banyak didapati ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang panjang dan berulang-ulang tanpa arti yang sangat menjemukan. Nah, menurut beliau kalimat yang berulang-ulang tersebut menunjukkan bahwa tidak lengkapnya Al-Quran, yang sebenarnya mereka para orientalis itu sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu kitab yang komplit, akan tapi mereka putarbalikkan fakta itu. Menurut mereka, para orientalis dan Dozy sendiri, bahwa kebudayaan Islam yang berkembang menentukan bentuk Islam bagi umatnya. Artinya umat Islam pada kurun pertama, pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran sudah tak berlaku lagi. Hanya zaman itu sendiri sebagai faktor utama yang membentuk Islam dengan bentuk baru, di mana umat Islam dapat menikmati peradaban modern yang mengandung berbagai aturan teladan, aturan pemerintah, dan hubungan antar bangsa. Jadi Islam sebagai suatu agama bukanlah mencakup prinsip-prinsip. Ia tak lain hanyalah motivator agar manusia itu baik dan bersih jiwanya. Dan juga ketidaklengkapan isi Al-Quran ini terdapat pula dalam bahasanya, sebagaimana keraguan yang juga diajukan oleh Dozy dan para orientalis lainnya menyebutkan bahwa mukjizat Al-Quran yang paling menonjol adalah segi bahasanya. Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Reinhard Dozy yang luas sekali studi beliau tentang berbagai daulat Islam di Andalusia, bahwasanya beliau mengungkapkan pendapatnya tentang isi Al-Quran sebagai berikut. Beliau berkata, kitab yang berisikan wahyu kepada Muhammad yang sekalipun tidak terlampau lengkap, tetapi setidak-tidaknya merupakan sumber yang dapat dipercayai mengenai riwayat hidup Muhammad itu, mengungkapkan berbagai keistimewaan dan keluar biasaan daripada sumber lainnya. Al-Quran itu berisikan kumpulan kisah-kisah bimbingan, hukum, dan sebagainya, ditempatkan berdampingan tanpa memperhatikan urutan kronologis ataupun urutan lainnya. Nah, jadi dalam menguatkan pendapatnya, para orientalis termasuk Dozy ini mencoba menyuguhkan ayat-ayat yang memang bertentangan satu dengan lainnya tanpa menjelaskan bahwa ayat yang datang kemudian adalah sebagai penguat atau penghapus ayat yang datang sebelumnya. Lanjut, mengenai pemikiran Reinhard Dozy terhadap orientalis lain. Semakin Dozy mempelajari manuskrip Arab tentang sejarah Al-Andalus,
Semakin dia menemukan inkonsistensi karya Konde. Oleh karenanya, Dozi memutuskan untuk melakukan sebuah pengkritikan tulisan Konde untuk membela fakta sejarah umat Islam di Andalusia. Dozi membutuhkan argumen yang lebih kontra untuk pernyataan Konde dalam karyanya. Oleh karena itu, Dozi tidak hanya melakukan penelitian tentang sejarah Andalusia berdasarkan sumber literatur Islam, tetapi juga Kristen. Setelah yakin dengan hasil karya penelitiannya, Dozi kemudian menerbitkan karya yang berjudul Research sur History, yaitu sebuah penelitian tentang sejarah politik dan sastra Spanyol di abad pertengahan. Menurut pendapat Dozi, Konde tidak terlatih dalam menggunakan sumber-sumber bahasa Arab karena ada perbedaan pendapat tentang penggunaan nama individu dalam tulisannya. Dozi mengatakan bahwa Konde menggunakan imajinasi yang ekstrim dalam menulis kisah sejarah, alih-alih mendasarkan karyanya pada fakta-fakta sejarah. Dan di atas semua itu, tulisan Konde berserakan dengan ketidakakuratan dalam tanggal dan fakta peristiwa sejarah. Selain itu juga, menurut Renan, kesalahan Konde yang paling jelas adalah membuat nama kota dengan infinitif bahasa Arab. Konde menggunakan tulisan Ibn al-Abbar, Al-Hulat, Al-Syaro sebagai sumber referensi dalam memproduksi karyanya. Nah, Konde tidak menyadari bahwa ada halaman yang salah tempat ketika buku itu disusun, yang mengarah pada perbedaan dalam fakta kehidupan tokoh Islam yang berkuasa di abad 14 dan 15 Masehi. Selain itu pula, ada pernyataan yang disajikan sebagai fakta yang dibuat-buat dan dibesar-besarkan dengan berisi cerita seperti dongeng untuk membuat karya Konde lebih menarik. Nah, itulah pemikiran Dozi terhadap orientalis lain, yaitu Konde. Jadi, kesiapan Dozi dalam mengkritik sejarawan orientalis ini membuktikan bahwa ia sangat teliti dalam pekerjaannya dan peduli serta sensitif terhadap pemalsuan fakta sejarah. Dozi berpendapat bahwa setiap fakta yang keliru dalam penulisan sejarah adalah kejahatan secara tidak langsung. Nah, mereka yang melakukan kesalahan termasuk kekeliruan mengenai sejarah adalah penjahat. Lanjut, pandangan jika tadi mengenai pendapatnya Dozi tentang cendekiawan lain, maka sekarang sebaliknya, yaitu pandangan cendekiawan lain terhadap Dozi. Karya-karya Dozi menerima kritik dari beberapa akademisi Muslim dan Barat. Di sini menurut De George, orientalis Perancis Charles de Fremery memuji sebuah buku karya Dozi yang berjudul Researches sur History, yang artikelnya berjudul Memoires de Histoire Orientale. Menurutnya, Dozi ini adalah kandidat terbaik untuk melakukan penelitian ulang tentang sejarah Al-Andalus yang sebelumnya dilakukan oleh Konde. De Fremery juga berpendapat bahwa pengetahuan Dozi yang mendalam dan penguasaan bahasa Arab ditambah dengan pengetahuannya dalam sastra Spanyol membuatnya memenuhi syarat untuk menghasilkan karya yang lebih baik tentang sejarah Al-Andalus. Namun, dia tidak setuju dengan kritik keras Dozi dalam tulisannya. Dan juga menurut Dugat dan Inayatullah, karya Dozi yang berjudul History des Musulmans ini berisi kisah sejarah yang hidup dan skenario komunitas Muslim di Al-Andalus. Berdasarkan kisah para penulis yang hidup pada zaman itu, buku itu ditulis dengan sangat baik sehingga pembaca dapat merasakan emosi yang digambarkan dalam buku itu. Namun Inayatullah menyatakan bahwa kekurangan tersebut bukan merupakan kekurangan yang ada pada diri Dozi, merupakan tindakan yang lalai pada bagian Dozi karena mungkin Dozi mengingat keadaannya terbatas dalam hal waktu dan juga dalam bahan mengenai aspek-aspek referensi. Oleh karena itu, buku beliau dianggap sebagai upaya terbaik yang bisa dilakukan penulis untuk menyoroti politik Islam di Al-Andalus. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Selanjutnya akan membahas tentang karya-karya Reinhard Dozi. Karya-karya Reinhard Dozi ada sangat banyak. Seperti komentarnya mengenai sejarah Ibnu Abadun, yaitu tentang puisi Abdul Al-Majid Ibnu Abdun, dan Historia Abad-Darum, Historia Al-Mohad. Ya, itu tadi pembahasan terakhir mengenai karya-karya dari Reinhard Dozi. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.